Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, selalu saja kamu membantuku. Jika itu bukan untuk kamu, aku tidak akan pernah bisa datang ke sini dan bertemu dengan para senior ini, yang telah memperlakukan aku seperti saudara mereka. Kamu mengizinkan aku untuk menemukan rumah lagi. Chu Feng, biarkan aku membantumu sekali ini. Seperti yang selalu kamu katakan, jika kamu menganggap aku sebagai teman kamu, maka jangan bertindak sesederhana ini, ucap Tantai Sue sambil menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Tantai Sue adalah seseorang yang jarang tersenyum. Namun hari ini, dia banyak tersenyum. Hari ini mungkin adalah hari di mana Chu Feng telah melihat senyum paling banyak dari Tantai Sue, itu sejak hari dia bertemu dengannya. Melihat Tantai Sue mengatakannya seperti ini, Chu Feng juga tersenyum. Dia adalah orang yang pengertian. Jadi, dia hanya tersenyum, dan bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepada Tantai Sue. Setelah Chu Feng tersenyum, dia tiba-tiba saja membuka mulutnya, dan langsung menelan mutiara itu. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat keluarkan. Bahkan jika energi alami yang terkandung dalam mutiara itu sangat murni, maka kamu masih tidak bisa melakukan ini. Terlepas dari seberapa murni energi alami itu, jika kamu terlalu banyak mengkonsumsinya, itu masih akan menimbulkan efek samping. Kamu harus cepat meludahkannya, dan memperbaikinya perlahan. Seru kepala klan Ice Snow Phoenix dengan sangat terkejut, itu ketika dia melihat adegan ini. Namun demikian, Chu Feng hanya tersenyum. Kemudian, dia duduk bersila di tanah, lalu menggenggam kedua telapak tangannya, dan setelah itu menutup matanya. Chu Feng benar-benar mengabaikan saran kepala klan Ice Snow Phoenix, dan mulai memperbaiki mutiara. Senior, biarkan saja dia. Chu Feng berbeda dari kita. Dia memiliki metode kultivasinya sendiri, kata Tantai Sue. Tapi Nona, bahkan jika itu masalahnya, berkultivasi seperti ini, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Bukankah itu terlalu berisiko? Balas kepala klan. Setelah Tantai Sue berbicara, kepala klan Ice Snow Phoenix tidak lagi mencoba menghentikan Chu Feng. Hanya saja, dia terus menatap Chu Feng dengan tatapan skeptis. Dia masih tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat memurnikan energi alam dan murni itu sekaligus. Namun untungnya, tubuh Chu Feng sangat istimewa. Dengan demikian, setelah mutiara itu memasuki tubuh Chu Feng, bahkan marsial kaisar seperti kepala klan Ice Snow Phoenix yang berada di tingkat 8, dia saja tidak dapat melihat situasi di dalam tubuh Chu Feng. Waktu berlalu dengan cepat. Chu Feng telah duduk selama 1 jam penuh hingga sekarang. Setelah 1 jam berlalu, Tantai Sue juga menjadi sedikit khawatir. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng mengerutkan keningnya dalam-dalam. Lebih jauh lagi, kerutannya semakin bertambah. Situasi semacam ini bertahan selama 1 jam penuh. Untungnya setelah 1 jam berlalu, alis kusut Chu Feng mulai terbuka. Selanjutnya, senyum santai muncul di wajahnya. Segera, dia pun membuka matanya. Tantai Sue, kamu benar-benar sangat membantu aku, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng membuka matanya, dia segera bangkit. Pertama-tama dia mengucapkan terima kasih kepada Tantai Sue, dan kemudian mengepalkan tinjunya ke kepala klan Ice Snow Phoenix. Senior, terima kasih atas hadiah yang luar biasa ini. Junior pasti akan membalas kebaikan senior, ucap Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, mungkinkah kamu berhasil? Kamu berhasil sepenuhnya memurnikan energi alam yang terkandung dalam mutiara itu. Tanya kepala klan Ice Snow Phoenix sambil memandang Chu Feng dengan ekspresi heran. Meskipun ia tidak dapat melihat melalui kultivasi Chu Feng, tapi kulit Chu Feng jauh lebih cerah. Reaksi semacam ini sangat luar biasa. Paling tidak, itu berarti bahwa Chu Feng belum menerima reaksi dari mutiara tersebut. Namun demikian, ini sangatlah mengejutkannya. Bahkan jika Chu Feng bisa memperbaiki mutiara itu, seharusnya tidak secepat ini.
Senior, silahkan lihat. Ini adalah kekuatan yang diberikan kepadaku oleh mutiara itu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, pakaiannya tiba-tiba berkibar. Dan kemudian, aura tanpa batas menyapu. Setelah merasakan aura Chu Feng, jangankan kepala klan Ice Snow Phoenix, bahkan Tante Sue mengungkapkan ekspresi heran. Aura Chu Feng tidak lagi dari peringkat 2 kaisar marsial. Namun sebaliknya, itu adalah peringkat 4 martial emperor. Melalui mutiara itu, Chu Feng telah meningkatkan 2 tingkat kultivasi, dan langsung menjadi peringkat 4 martial emperor. Teman kecil Chu Feng, kamu berhasil meningkatkan kultivasi kamu 2 tingkat, ini setelah kamu benar-benar memperbaiki mutiara itu. Seru kepala klan. Namun setelah terkejut, kepala klan Ice Snow Phoenix terkejut lagi. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng pasti benar-benar memperbaiki mutiara itu. Namun dengan seberapa padat energi alam yang terkandung dalam mutiara itu, seharusnya tidak sulit bagi Chu Feng untuk langsung mencapai puncak kaisar bela diri. Namun sayangnya, kultivasi Chu Feng hanya meningkat 2 tingkat saja. Dengan begitu, hal ini membuatnya merasa sangat bingung. Senior, garis keturunanku yang diwarisi agak istimewa. Aku membutuhkan banyak energi alami untuk mencapai terobosan dalam kultivasi aku. Bagi orang awam, mereka umumnya akan berlatih dengan teknik misterius untuk menyerap energi alami, itu untuk mencapai pencerahan dan mencapai terobosan. Bagi mereka, sumber daya kultivasi hanya item pelengkap yang dapat memungkinkan mereka untuk mencapai terobosan lebih cepat. Alasan untuk itu adalah, karena jika mereka tidak dapat mencapai pencerahan dan merasakan kesempatan untuk menerobos, dan terlepas dari seberapa terkonsentrasinya energi alam yang terkandung dalam tubuh mereka, maka mereka masih tidak akan dapat mencapai terobosan. Sedangkan untuk bloodline aku, kekuatannya adalah aku akan sangat jarang menghadapi kemacetan selama terobosanku. Sejak bloodline inherited aku terbangun, aku jarang terhalang dinding ketika mencoba menerobos. Bahkan ketika aku melakukannya, aku akan dengan mudah dapat memperoleh pencerahan. Jadi, selama aku memiliki jumlah energi alam yang cukup di dantian aku akan dapat meningkatkan kultivasi aku. Namun kerugian dari garis keturunan warisku adalah bahwa aku membutuhkan jumlah energi alam yang menakutkan untuk menerobos. Jadi karena hal inilah, yang membuat aku tidak dapat menggunakan teknik misterius untuk menyerap energi alam. Sejak garis keturunan warisan aku terbangun, aku telah mencari sumber eksternal energi alam sepanjang waktu. Tidak lama setelah aku tiba di tanah suci martialism, martial bats biasa akhirnya menjadi sama sekali tidak berguna bagi aku. Aku akhirnya hanya bisa mencapai terobosan melalui penyempurnaan keanehan alami. Namun seiring dengan perkembangannya, aku jarang dapat menemukan sumber daya kultivasi yang dapat meningkatkan kultivasi aku di tanah suci bela diri. Untuk mutiara Ice Snow Phoenix yang diwariskan dari era kuno untuk dapat meningkatkan kultivasi aku dengan 2 tingkat keseluruhan, itu adalah sesuatu yang bahkan aku tidak berani bayangkan untuk menjadi mungkin. Chu Feng menjelaskan kepada kepala klan Ice Snow Phoenix. Tidak akan pernah terpikir olehku bahwa, teman kecil Chu Feng akan memiliki garis keturunan warisan khusus. Namun dari cara aku melihatnya, itu bukan hal yang buruk sama sekali. Tapi sebaliknya, itu hal yang sangat bagus. Agar kamu tidak perlu memahami energi alam dan kesempatan untuk mencapai terobosan, itu adalah sesuatu yang dirindukan tak terhitung orang dalam mimpi mereka, ucap kepala klan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kepala klan Ice Snow Phoenix benar-benar mengungkapkan sedikit rasa iri di matanya. Tante Sue, ketua klan Lord, aku tidak bersikap sok di sini. Kamu semua benar-benar sangat membantu aku. Jadi, tolong terima sikap hormat dari aku, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai membungkuk pada mereka berdua. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah benar-benar perlu untuk melakukan ini? Ucap Tante Sue. Tante Sue sedikit tidak senang dengan Chu Feng, karena dia mengucapkan terima kasih lagi. Mendengar itu, Chu Feng tertawa dan berkata, ini bukan berarti aku terlalu sopan, justru sebaliknya, aku terlalu bersemangat.
Kamu tahu sendiri kan, bukan saja aku berhasil mendapatkan energi alami dari mutiara itu, tapi aku juga mendapatkan keterampilan bela diri tabu, ucap Chu Feng. Apa? Tabu martial skill? Seru keduanya. Baik Tante Sue maupun kepala klan Ice Snow Phoenix terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ketika kita bertemu orang-orang dari Dark Hall, aku bisa menunjukkannya kepada ketua klan Lord, kata Chu Feng. Sangat baik, mari kita berangkat, kata ketua klan Ice Snow Phoenix dengan gembira. Kemudian, kepala klan Ice Snow Phoenix, Raja Elf, Chu Feng dan pasukan sekutu mulai dengan anggun melanjutkan menuju markas Aula Kegelapan. Pada saat itu, di istana yang menakutkan di markas Dark Hall, Sue Ji muncul di depan Master Aula Kegelapan. Apa katamu? Chu Feng benar-benar mengenal gadis Ice Snow Phoenix. Lebih jauh lagi, Ice Snow Phoenix telah menjadi sekutu dari elf era kuno sekarang, seru Master Aula. Pada saat itu, Master Dark Hall mengungkapkan ekspresi yang sangat luar biasa. Dia marah, geram, kaget, dan juga panik. Itu karena dia sangat percaya pada Ice Snow Phoenixes. Dia merasa bahwa Ice Snow Phoenix pasti memiliki kekuatan untuk dapat menghentikan peri kuno untuknya. Namun demikian, dia tidak menyangka kalau Sue Ji akan membawakannya berita semacam ini setelah kembali. Bukan itu saja, aku pikir Chu Feng sudah membangunkan gadis itu. Selain itu, lelaki tua Ice Snow Phoenix itu juga dengan segera melenyapkan orang-orang dari Dark Hall kami setelah kembali, kata Sue Ji. Chu Feng lagi. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan melumpuhkan dia di formasi pembunuhan pemakan darah waktu itu, ucap Master Aula. Master Aula Kegelapan begitu geram, sehingga kulitnya menjadi biru. Nadinya semua melotot, dan kobaran api memenuhi hatinya. Dia hampir diambang ledakan. Saat itu, dia sama sekali tidak menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali. Dia telah merasakan bahwa, satu-satunya penghalang di tanah suci bela diri yang mampu menghalanginya adalah peri elf kuno, bahwa satu-satu lawan terkuatnya adalah peri elf kuno. Adapun Chu Feng, seseorang yang juga dari dunia luar seperti dia belum menempatkannya di matanya sama sekali. Dia tidak khawatir tentang Chu Feng, dan hanya menganggapnya sebagai mainan. Namun sayangnya, banyak rencananya sekarang semuanya hancur karena Chu Feng. Jika bukan karena Chu Feng, dia mungkin sudah menghilangkan elf era kuno, dan mengubah Aula Kegelapan menjadi penguasa tanah suci martialism. Kamu bukan satu-satunya yang meremehkan Chu Feng. Dengan demikian, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah yang kita miliki adalah, bahwa Ice Snow Phoenix pasti akan datang untuk menyerang kita jika mereka mengetahui kebenarannya. Dan kemungkinannya, tentara aliansi yang baru dibentuk juga akan segera tiba. Dengan kekuatan kita saat ini, kita kemungkinan tidak akan mampu menahannya. Jadi, kita harus mundur dari tempat ini. Jika kita harus mundur sekarang, jika hanya kamu dan aku, maka kita bisa pergi dengan aman, kata Sue Ji kepada Master Dark Hall. Menarik, bagaimana kita bisa mundur? Jika kita harus mundur sekarang, bukankah semua upaya kita akan sia-sia? Tanya Master Aula Kegelapan sambil memandang ke bawah. Dapat dilihat, matanya dipenuhi dengan keengganan. Sue Ji, jika aku secara paksa memperbaiki hal itu sekarang, maka apa yang akan terjadi? The Dark Hall Master bertanya. Aku tidak yakin, namun paling tidak, kamu tidak akan mati. Hanya saja, itu tidak sempurna, kata Sue Ji. Mendengar kata-kata itu, Master Aula Kegelapan menyipitkan matanya. Segera, dia mulai memasuki perenungan yang mendalam. Setelah beberapa lama, barulah dia berkata, lepaskan World Devastator dan Immeasurable. Berikan perintah kepada semua orang di Aula Kegelapan kita. Katakan pada mereka, bersiaplah untuk pertempuran, ucap Master Aula. Akhirnya, The Dark Hall Master mengambil keputusan itu. Mendengar itu, Sue Ji tersenyum tipis. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia pun berkata, mengerti, jawabnya. Segera, tentara aliansi telah tiba di markas Aula Kegelapan. Itu adalah lembah bersalju yang luas. Hanya saja, banyak binatang buas era kuno yang tak terhitung jumlahnya,
dan orang-orang dari aula kegelapan yang penuh sesak di atas lembah bersalju. Beberapa orang dari aula kegelapan tidak mengenakan topeng. Semua yang tidak memakai topeng adalah wajah yang dikenalnya. Mereka adalah Immortal Devastator dunia, abadi yang tak terukur, Ketua Istana Hukum Surgawi, Ketua Istana Raja Fana, dan beberapa tetua manajemen dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa pemimpin kelompok orang ini adalah orang yang juga tidak mengenakan topeng. Selain itu, pria itu tidak menyembunyikan kultivasinya. Dia adalah Kaisar Marsial peringkat 5. Pada saat itu, dia berdiri di posisi bos. Sudah jelas, dia adalah Master Darkhold. Pertunjukan yang luar biasa. Kamu awalnya sekutu aku. Namun sialnya, kamu semua sekarang berdiri melawan aku dengan musuh-musuh aku. Chu Feng, aku sudah mendengar bahwa itu semua karena perbuatan baikmu. Ucap Master Aula Kegelapan ambil memandang Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Namun demikian, tatapan senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kebencian. Dia merasa sangat membenci Chu Feng. Apa yang aku lakukan ini, itu pada dasarnya adalah perbuatan baik. Sedangkan untuk kamu, apa yang kamu lakukan hanyalah perbuatan jahat, kata Chu Feng. Perbuatan jahat ya, sangat baik. Karena kamu merasa bahwa aku telah melakukan segala macam tindakan jahat, aku mungkin juga melakukan satu lagi perbuatan jahat hari ini. Ucap Master Aula Kegelapan sambil tersenyum aneh. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan pembentukan formasi melintas di sekelilingnya. Setelah pembentukan formasi itu melintas, sesosok muncul di depan orang banyak. Setelah melihat orang itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu adalah penerus Kaisar Huang, Duan Jidao. Duan Jidao sangat kurus, menjadi sangat tua, dan dia tampak benar-benar layu sekarang. Dia memiliki penampilan seseorang di ambang kematian. Chu Feng, ucap Duan Jidao. Ketika Duan Jidao melihat Chu Feng, peri zaman kuno, Ice Snow Phoenix, dan pasukan yang terdiri dari para ahli dari seluruh tanah suci martialism, semua ekspresinya langsung berubah. Tiba-tiba saja, Duan Jidao mulai tersenyum. Dia melihat ke arah Master Darkhold dan berkata, tampaknya hari-harimu sudah dihitung. Orang-orang datang untuk membalas pria tua ini, ucap Duan Jidao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Jidao, hati Chu Feng segera menegang. Saat itu, Duan Jidao telah ditangkap oleh Aula Kegelapan bersama dengan Yin Gongfu. Namun sekarang, hanya Duan Jidao yang muncul di hadapan mereka. Selanjutnya, dia mengatakan kata-kata itu. Ini sudah jelas bahwa Yin Gongfu tidak ada lagi di sini. Membalasmu ya, akankah tumpukan sampah itu benar-benar dapat melakukan itu? Ucap Master Aula Kegelapan sambil tersenyum mengejek dengan kata-kata Duan Jidao. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan Duan Jidao mulai terbang ke arahnya. Lalu kemudian, dia meluruskan tangannya menjadi pisau, dan menusuknya ke tubuh Duan Jidao untuk meraih dantiannya. Melihat adegan ini, Chu Feng segera berteriak, lepaskan dia. Teriak Chu Feng. Lepaskan dia, aku sebagai seseorang yang telah melakukan segala macam kejahatan, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membebaskannya? Chu Feng, kamu harus menganggap dirimu seorang pahlawan, dan menganggap menyimpan sampah itu sebagai tugasmu. Maka hari ini, aku akan memberitahumu seberapa kecil dan tidak pentingnya dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun yang ingin aku bunuh, ucal Master Aula. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tangan Master Aula Kegelapan tiba-tiba mengencang. Bang, dia telah menghancurkan dantian Duan Jidao. Namun meski begitu, Duan Jidao bahkan tidak mengucapkan satu pun teriakan, meskipun dantiannya telah dihancurkan. Tap sebaliknya, dia membuka mulutnya dan mulai tertawa. Kemudian dengan suara yang sangat lemah, dia berkata kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku adalah seseorang yang sebentar lagi akan mati. Bahkan tanpa membuatnya membunuhku, aku masih akan mati. Hanya saja, Gongfu dan yang lainnya, mereka seharusnya tidak mati.
Bunuh hewan itu dan balaskan dendam, ucap Duan Jidao. Bang! Namun sebelum Duan Jidao bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya sudah meledak. Itu adalah perbuatan Master Darkhold. Master Aula Kegelapan tidak hanya menghancurkan dantian Duan Jidao, tapi dia juga menghancurkan tubuhnya. Dia telah membunuh Duan Jidao. Sampah, datanglah dan balaskan dendamnya. Aku akan melihatnya, apa yang dapat kamu lakukan, teriak Master Aula. Setelah membunuh Duan Jidao, Master Aula Kegelapan mulai memprovokasi Chu Feng. Bunuh. Tepat pada saat itu, geraman marah terdengar. Setelah itu, sesosok tiba di depan Master Aula Kegelapan dan mulai menyerangnya. Itu adalah Duan Wu. Menjadi kaisar bela diri peringkat 9 sekarang, Duan Wu telah mengambil inisiatif untuk menyerang Master Aula Kegelapan. Waktu yang tepat, ucap Master Aula. Namun demikian, Master Aula Kegelapan sepertinya sudah siap untuk serangan Duan Wu. Pada saat Duan Wu mendekatinya, tubuhnya mulai berkedip dengan kilat. Kemudian, Thunder Wings dan Thunder Armor-nya muncul di tubuhnya. Tidak hanya itu saja, tubuhnya juga bergeser ke samping dan menghindari serangan Duan Wu. Kemudian dia mengangkat kakinya, dan dengan segera menendang Duan Wu. Dia sebenarnya berhasil menendang Duan Wu yang merupakan kaisar marsial peringkat 9, dan kemudian mengirimnya terbang. Benar saja, dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, seru Chu Feng. Melihat adegan itu, mata Chu Feng langsung menyipit. Selain itu, keseriusan muncul dalam pandangannya. Bahkan jika kultivasi Master Darkhold telah meningkat menjadi peringkat 7 Martial Emperor setelah menggunakan armor guntur dan guntur sayapnya, tapi ia seharusnya tidak dapat bersaing melawan Kaisar Martial peringkat 9. Namun demikian, tidak hanya dia menyelesaikan itu, tapi dia juga memegang keunggulan atas Duan Wu. Ini berarti bahwa dia sama dengan Chu Feng, dan memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Kaisar marsial biasa hanya memiliki kekuatan pertempuran menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Karena baginya, kekuatan tempurnya yang menantang surga adalah 2 tingkat kultivasi di atas tingkat kaisar marsial biasa. Secara alami, itu akhirnya menebus perbedaan dalam kultivasi bela diri mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.